Perpustakaan Alexandria. Mengenal perpustakaan pertama di dunia. Perpustakaan Alexandria dibangun pada tahun 323 sebelum Masehi oleh Raja Ptolemaios. Perpustakaan tersebut dibangun Ptolemaios dengan maksud mengumpulkan dan memelihara selengkapnya semua karya kesusastraan Yunani. Perpustakaan tersebut ditandai dengan diketahuinya beberapa orang yang bekerja di sana, seperti Zenodotos, Apollonius, Archimedes, Aristophanes, dan lain-lain. Perpustakaan Alexandria terletak di kota Alexandria, di paling utara Mesir. Pada waktu itu, perpustakaan Alexandria diisi dengan 700.000 jilid. Perpustakaan tersebut hancur 3 kali. Yang pertama pada tahun 48 sebelum Masehi, kedua pada tahun 3 sebelum Masehi, ketiga pada tahun 300 Masehi. Bentuk gedung perpustakaan Alexandria sekarang berbeda dengan bentuk lama. Kenapa? Karena pada tahun 1990-an UNESCO dengan pemerintah Mesir bekerja sama untuk membangunkan gedung baru. Gedung baru tersebut dibuka pada tanggal 17 Oktober tahun 2002. Gedung baru itu terdiri atas 5 lantai dan dapat memuat sekitar 8 juta buku. Namun yang ada saat ini baru hampir 300.000 buku. Perpustakaan ini juga memiliki ratusan golongan papirus. Gedung baru itu menyediakan berbagai fasilitas seperti 500 unit komputer berbahasa Arab dan bahasa Inggris untuk memudahkan pengunjung mencari katalog buku, dan juga ada ruang baca berkapasitas 1.700 orang dan lain sebagainya. Inilah sedikit tentang perpustakaan Alexandria, perpustakaan pertama di dunia. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Yuya. Kali ini saya akan memperkenalkan bangunan khas di Tokyo. Nama bangunannya Tokyo Skytree. Tokyo Skytree terletak di Sumidaku, Tokyo. Tokyo Skytree adalah bangunan yang tertinggi di Jepang dan juga sebagai menara global radio tertinggi di dunia. Ketinggiannya 634 meter. Alasan yang ketinggiannya adalah pada zaman dahulu wilayah Tokyo, Saitama, dan Kanagawa disebut Musashi. Kalau nama Musashi digantikan dengan angkanya digunakan 6, 3, 4, dan juga bisa dibaca Musashi. Jadi ketinggiannya menjadi 634 meter. Tokyo Skytree itu menara, jadi penampilannya tinggi dan tipis seperti Monas di Indonesia. 2 observatorium dipasang dalam Tokyo Skytree dan di bawahnya ada mall yang besar. Mengapa Tokyo Skytree dibangun? Karena sebelum Tokyo Skytree dibangun, Tokyo Tower digunakan sebagai menara gelombang radio. Ketinggiannya hanya 333 meter. Sekitar Tokyo Tower ada banyak bangunan yang tinggi, jadi ada kemungkinan besar yang gelombang radio dari Tokyo Tower diganggu oleh bangunan yang besar sekitarnya. Untuk mengirim gelombang radio, dibutuhkan menara gelombang radio yang tingginya 600 meter lebih. Maka pemerintah Jepang memutuskan pembangunan Tokyo Skytree pada tahun 2003. Untuk membangun Tokyo Skytree, 65 miliar yen dan 9 tahun dihabiskan. Sekarang hampir semua media menggunakan Tokyo Skytree untuk menayangkan TV dan radio. Tokyo Skytree mempunyai 2 fungsi, yaitu seperti saya tadi menjelaskan menara gelombang radio dan tempat wisata. Kali ini saya akan menjelaskan bagian tempat wisata. Pada tahun 2018, sejumlah yang datang Tokyo Skytree adalah kira-kira 4.270.000 orang. Bukan hanya orang Jepang, orang asing juga sering berkunjung ke Tokyo Skytree. Menurut saya, alasan yang banyak orang berkunjung ke Tokyo Skytree adalah mereka bisa menikmati wisata dan belanja sekaligus. Seperti saya menjelaskan awalnya, Tokyo Skytree mempunyai 2 observatorium dan di bawahnya ada mall yang besar. Di dalam mall yang besarnya ada banyak toko yang menjual oleh-oleh Jepang. Saya juga sebelum datang ke Indonesia memberi oleh-oleh untuk kasih teman orang Indonesia. Tetapi saya sendiri belum pernah masuk observatorium Tokyo Skytree karena tiket masuknya mahal sekali. Tiket
untuk masuk pada hari biasa harganya 3.100 yen. Kalau rupiah, kira-kira 500.000 rupiah. Jadi orang-orang yang tinggal sekitar Tokyo kadang-kadang pergi ke Tokyo Skytree, jarang masuk observatoriumnya. Namun Tokyo Skytree itu bagus sekali. Kalau Anda sempat datang ke Jepang, saya sangat merekomendasikan Tokyo Skytree sebagai tempat wisata yang harus dikunjungi. Saya mengakhiri video ini. Terima kasih banyak. Monumen dalam video ini dinamakan Monumen Pahlawan Rakyat. Seperti apa yang disampaikan oleh namanya, monumen ini dimaksudkan untuk mengenang para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi meraih berdirinya Tiongkok baru. Lokasi monumen ini berada di tengah lapangan Tiananmen, kota Beijing. Monumen ini diletakkan pada pertama pada tanggal 30 bulan September tahun 1949, yaitu sehari sebelum berdirinya Tiongkok baru diumumkan. Akan tetapi, monumen ini pada tanggal 1 bulan Agustus tahun 1952 baru mulai dibangun, dan selesai dibangun pada tanggal 22 bulan April tahun 1958. Monumen ini didirikan dengan ketinggian 37,94 meter, kepanjangan 14,7 meter, kelebaran 2,9 meter, ketebalan 1 meter, dan keberatan 60,23 ton. Pada bagian depan monumen ini diukir 8 aksara Mandarin yang berdasarkan naskah Ketua Mao. Dia adalah pendiri Tiongkok baru. 8 aksara ini berarti spirit pahlawan rakyat hidup abadi. Pada bagian belakang monumen ini terdapat tulisan dari Perdana Menteri Zhou Enlai. Tulisannya khususnya untuk menyampaikan penghargaan dan penghormatan kepada para pahlawan. Pada bagian bawah, monumen ini dihiasi dengan relief yang menggambarkan beberapa pertempuran yang terjadi sebelum Tiongkok baru didirikan. Kini, monumen ini telah menjadi salah satu tempat wisata yang dikunjungi banyak orang, terutama pada ulang tahun Tiongkok baru, tepatnya pada tanggal 1 bulan Oktober. Monumen ini telah menjadi pengingat bagi setiap warga Tiongkok untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur dan merasakan kembali bagaimana perjuangan mereka untuk meraih berdirinya Tiongkok baru. Itulah cerita tentang monumen bersejarah ini.